Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mila Sartika. Saya dosen di Prodi Sarjana Keperawatan Universitas Medika Suherman. Saya mengajar di semester 1, yaitu tim teaching di mata kuliah Ilmu Biomedik Dasar. Dan saya juga mengajar di semester 3, tim teaching juga di eh, mata kuliah Keperawatan Medika Bedah 1, dan saya juga di eh, semester 7 tim teaching juga di keperawatan kritis. Untuk fak saya itu ada di keperawatan medikal bedah, di mana saya koordinator di koordinator dan tim teaching di keperawatan medikal bedah, di mana medikal bedah ini terdiri dari 5 SKS, ada 3 SKS teori dan 2 SKS-nya praktikum. Untuk pertemuan itu ada 16 kali pertemuan, ya. Terus untuk deskripsi mata ajar untuk keperawatan medikal bedah 1 ini berfokus pada pemenuhan kebutuhan klien dewasa dengan gangguan sistem respirasi, kardiovaskuler, dan hematologi. Untuk capaian pembelajaran diharapkan mahasiswa mampu melakukan simulasi pengolahan asuhan keperawatan pada pasien dengan gangguan sistem respirasi, kardiovaskuler, dan hematologi. Dan diharapkan mahasiswa mampu menerapkan asuhan keperawatan sistem respirasi, kardiovaskular, dan hematologi ketika dihadapkan pada kasus-kasus tersebut. Untuk tim teaching itu kami ada 3 tim di dalam mata kuliah keperawatan medikal bedah 1 ini. Untuk metode pembelajaran itu kami masih menggunakan blended learning, ya, di mana tatap muka 50% dan 50%-nya daring. Untuk metodenya itu kami ada discovery learning, ya, telaah jurnal, SGD. Kami juga menggunakan studi kasus dan melakukan demonstrasi atau praktikum di laboratorium kampus. Untuk tim teaching itu kami ada 3 tim di dalam mata kuliah keperawatan medikal bedah 1 ini. Untuk metode pembelajaran itu kami masih menggunakan blended learning, ya, di mana tatap muka 50% dan 50%-nya daring. Untuk metodenya itu kami ada discovery learning, ya, telaah jurnal, SGD. Kami juga menggunakan studi kasus dan melakukan demonstrasi atau praktikum di laboratorium kampus. Untuk metode evaluasi, ya, evaluasi kami terdiri dari 4 komponen yang kami evaluasi di sini. Ada penugasan yang terdiri dari 20%, UTS 20%, dan UAS 30%, dan untuk praktikum atau skill lab 30%. Untuk tatap muka cenderung biasanya kami lebih mengutamakan materi yang skill, ya, yang secara langsung dibutuhkan oleh mahasiswa, sehingga mahasiswa mampu mendemonstrasikan ulang, ya, ketika nanti kami lakukan simulasi. Jadi untuk tatap muka kami cenderung untuk utamakan terlebih dahulu untuk skill lab atau praktikum di laboratorium. Baik, demikian perkenalan dari saya. Untuk berikutnya, selanjutnya saya akan memperlihatkan teknik dan cara pengajaran saya ketika saya memberikan materi atau pembelajaran kepada mahasiswa semester 3 mata kuliah keperawatan medikal bedah 1. Baik, sampai ketemu di perkuliahan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum. Halo, kita sudah siap mulai perkuliahan? Sudah Siap, siap? Ibu. Siap. Ya. Baik, kita lanjut pertemuan kita sebelumnya terkait dengan sistem respirasi. Ya, pada hari ini kita akan membahas terkait dengan asuhan keperawatan pada pasien dengan gangguan sistem pernapasan efusi pleura, ya, yang mana tujuan dari pembelajaran ini setelah mengikuti perkuliahan ini diharapkan nanti mahasiswa itu mampu ketika dihadapkan dengan kasus mampu menganalisa, mampu memahami konsep dari efusi pleura dan mampu menerapkan asuhan keperawatan pada pasien dengan efusi pleura. Ya, baik. Ibu belum bisa share screen, bisa dijadiin co-host. Silakan, Ibu bisa dijadiin co-host ya. Sambil menunggu Ibu dijadiin co-host, kita terkait dengan pertemuan sebelumnya yang pembahasan terkait dengan sistem respirasi, PPOM dan TB, apakah ada yang ditanyakan? Apakah ada yang mau didiskusikan sebelum kita masuk ke masalah di sistem respirasi berikutnya? Oke, silakan. TB permasalahan di sistem respirasi, ya. PPOK juga di sistem respirasi, dan sekarang kita masuk ke efusi pleura. Nah, efusi pleura itu merupakan suatu kumpulan, ya, kumpulan cairan pada rongga pleura, ya. Kumpulan rongga pleura ini bisa kelihatan itunya apa namanya, PPT Ibu sudah kelihatan nih? Sudah, Ibu. Oke, baik. Izin Ibu search dulu. Oke, efusi pleura. Apa sih efusi pleura itu yang kira-kira adik-adik pahami terkait dengan efusi pleura yang adik-adik tahu? Silakan. Ibu izin menjawab. Silakan. Efusi pleura itu penumpukan cairan yang berada di sekitar paru-paru karena mungkin pompa jantung yang kurang baik. Oke. Bagus. Ya, ada jawabannya. Siapa tadi itu? Sebutin namanya. Ibu nggak jelas namanya nih. Anissa Ismawati, Ibu. Anissa. Jawaban yang bagus, Anissa. Adakah yang lain yang akan memberikan respon terkait dengan efusi pleura? Kita pembelajarannya harus aktif sehingga nanti bisa diterapkan. Ya, yang kurang dipahami silakan ditanyakan sehingga nanti penerapan di lapangan ketika adik-adik terjun ke lapangan di rumah sakit menemukan kasus yang sama cukup memahami, cukup paham atau mampu menerapkan, minimal mampu menerapkan dan memberikan asuhan keperawatan pada pasien yang efusi pleura. Ya. Oke, betul tadi siapa tadi? Lupa lagi Ibu. Siapa tadi siapa Anissa. tadi? Anissa, Ibu lupa. Anissa, Ibu udah tua berarti ya. Cepat banget lupanya. Anissa. Tadi jawaban Anissa mengatakan adanya akumulasi cairan ya, atau tertumpuknya cairan di daerah paru ya, betul. Akan tetapi pada kasus-kasus dengan efusi pleura ini akumulasi cairannya itu di dalam rongga pleuranya ya, betul. Memang tadi area paru kan luas ya, luas. Ada kalau di rongga pleura ini
paru-paru itu kan bentuk paru-paru itu ada yang membungkus dari paru-paru kiri dan kanan itu di situ ada celah atau rongga. Di rongga itulah terakumulasi cairannya, ya. Nah, kondisi ini biasanya nggak bersifat primer akan tetapi bersifat sekunder. Maksud sekunder ini bisa disebabkan oleh penyakit lain. Penyakit apa sajakah yang menyebabkan terjadinya akumulasi ini? Ini salah satunya, ya. Salah satunya itu disebabkan oleh adanya CA paru, ya, atau CA paru yang meluas ke daerah lapang paru atau ke daerah mamai, adanya infeksi TB atau pneumonia atau biasanya PPOM dan PPOK, penyakit paru obstruksi penyakit paru kronis, gagal jantung kongestif, salah satunya tadi disebabkan yang disampaikan oleh Anissa, atau Meigs syndrome atau tumor pelvis, ya, yang tidak bermetastase khususnya pada ovarium, ya. Inilah penyebab terjadinya akumulasi cairan di rongga pleura. Ini ada beberapa pertimbangan fisiologis yang terkait dengan efusi rongga pleura, ya. Pada rongga pleura ini merupakan rongga yang potensial yang memiliki 10 sampai dengan 20 cc cairan yang berfungsi sebagai lubrikan. Maksud lubrikan di sini adalah istilahnya sama seperti pelumas, ya, pelumas gitu yang melicinkan rongga paru ketika kita inspirasi, kita tarik nafas, ya. Paru-paru mengembang mengempis, itu fungsi dari cairan pleura ini memberikan leluasa gitu, ya. Istilahnya kalau itu pelicin supaya dia ketika paru-paru kembang kempis itu tidak ada masalah gitu. Akan tetapi jika ada suatu permasalahan atau akumulasi cairan yang berlebih sehingga menyebabkan ketika inspirasi kita tarik napas gitu kan, terus rongga paru mengempis, ya. Terus itu menyentuh bagian rongga paru bagian dalam gitu. Atau ketika kita ekspirasi mengeluarkan udara, dinding paru, ya, menyentuh rongga diafragma, sehingga ketika dia tarik napas atau mengeluarkan napas atau inspirasi dan ekspirasi itu terasa nyeri dadanya, terasa sakit seperti itu. Ya, ini disebabkan karena ada tekanan yang positif, ada tekanan yang berlebih karena istilahnya kalau berlebih, akumulasi cairan berlebih yang memang normalnya ada 20 cc ya, 10 sampai dengan 20 cc, kalau dia berlebih sehingga kan akumulasi atau area rongga paru itu penuh, ya, tekanan sehingga kemampuan dia untuk kembang kempis, mestinya paru-paru bisa kembang ketika kita ekspirasi kembang, ya, ngincup kembang, ini karena cairannya berlebih dia nggak mampu untuk maksimal gitu, ya. Paru-paru nggak, ekspansi paru nggak maksimal, kembang kempis paru-paru nggak maksimal sehingga memberikan respon nyeri pada pasien, nyeri dada, ya. Dan ketika nyeri otomatis respon atau kita untuk mengambil oksigen dari luar, ya, menghantar itu kan nggak maksimal. Ketika kita tarik nafas terasa nyeri, berarti kan kita berhenti, stop. Kita ekspirasi. Berarti napasnya cepat jadinya dan dangkal, ya gitu. Terus selanjutnya memiliki tekanan negatif lebih kurang minus 2 mmHg, tekanan yang ada di rongga pleura tersebut, ya. Terus akumulasi cairan dalam rongga pleura akan mengganggu proses ventilasi yang tadi Ibu sebutkan, ya. Ventilasi itu proses inspirasi dan ekspirasi, ya. Inspirasi dan ekspirasi. Ini tanda dan gejala, ya. Sorry. Ini tanda dan gejala dari efusi pleura. Tadi ada etiologi, ya, penyebab atau etiologi dari efusi pleura itu ada yang disebabkan oleh infeksi
dan infeksi bahkan bisa disebabkan oleh trauma. Jadi pada prinsipnya efusi pleura itu tidak semerta-merta datang, ya. Istilah maksudnya nggak singkat terjadinya, akan tetapi berproses. Makanya tadi prinsipnya bersifat primer gitu ya, ada penyebab lain. Penyebab infeksi itu bisa disebabkan penyakit TB atau tuberkulosis ya. Non tuberkulosis itu yang PPOM ya atau PPOK yang Ibu sebutkan tadi di awal ya, yang bisa disebabkan oleh infeksi jamur ya, parasit, virus dan sebagainya ya. Berikutnya itu ada non infeksi. Kalau non infeksi penyebab dari efusi pleura itu penyebab penyakit lain yang tadi neoplasma, kelainan sirkulasi gagal jantung, ya yang Anissa singgung tadi, adanya emboli pada paru, adanya penyakit atelektasis yang bisa menyebabkan terjadinya akumulasi pada rongga paru. Yang ketiga itu ada penyebab lainnya adalah trauma. Ya, trauma itu berarti traumanya rongga dada, adanya benturan daerah dada, ya, atau adanya riwayat hemotorak. Apa hemotorak? Ada yang tahu hemotorak? Hemotorak ada yang tahu? Ayo, kalau ada yang tahu hemotorak apa? Apa itu hemotorak? Boleh di Cahya tahu hemotorak apa, Dek? Punten Ibu, izin jawab, maaf kalau salah. Kemungkinan peningkatan hemoglobin di dalam rongga toraks, Ibu. Peningkatan hemoglobin di dalam rongga Toraks, Ibu. Dada. Rongga dada ya. Ada lagi? Bagus. Cahya, ada lagi yang lain? Apa itu hemotorak? Hem. Apa? Hemotorak? Adanya akumulasi cairan, ada akumulasi darah pada torak atau adanya rongga dada. Ya, biasanya ada hemotorak itu, trauma itu ada dua ya, trauma bisa hemotorak atau bisa juga pneumotorak. Ya. Hemotorak berarti adanya akumulasi cairan darah ya di daerah rongga paru. Seperti itu. Jadi ini dampaknya karena berarti kalau adanya akumulasi darah berarti kan adanya kebocoran di rongga paru sehingga bisa masuk ke dalam rongga paru. Kalau tidak ada trauma atau tidak ada luka atau ada benturan di dada, kemungkinan dia akan tidak rongga pleura tidak akan terjadi kebocoran. Seperti itu. Nah, ini macam-macam bentuk cairan pleura, ada eksudat, ada transudat, ada darah atau hematorak tadi, terus ada juga pus. Nah, eksudat ini peningkatan permeabilitas vaskular sehingga akan terjadi perembesan cairan dan protein ke rongga pleura. Ini tadi disebabkan oleh infeksi TB. Jadi cairannya itu kayak pus gitu ya. Bukan pus sih. Cairan disertai adanya akumulasi bakteri gitu, bakteri TB. Terus infeksi non TB ini pneumonia atau jamur, ini adanya akumulasi dari infeksi ini sehingga menyebabkan terjadinya peningkatan permeabilitas vaskuler yang menghasilkan eksudat. Transudat ada darah dan adanya pus ya yang jenis-jenis cairan yang ada di rongga pleura. Berikutnya, kalau ada yang ditanyakan silakan sambil berjalan, jadi silakan ditanyakan, nanti bisa raise hand atau angkat tangannya, bisa bertanya atau bisa tulis di kolom chat. Ini patofisiologi efusi pleura ini terjadinya akumulasi ya atau masuknya cairan ke dalam rongga pleura melalui berbagai melalui peningkatan tekanan intrakapiler pulmoner, terus peningkatan permeabilitas kapiler pulmoner dan bisa juga melalui penurunan tekanan osmotik atau koloid. Terus bisa juga melalui peningkatan tekanan negatif intrapleura dan kerusakan
ataupun kegagalan drainase limfatik pada rongga pleura atau disebutkan dengan obstruksi atau karsinoma mediastinum, adanya karsinoma. Ini kriteria yang membedakan eksudat dan transudat, dilihat dari kandungan protein dari 3,0 gram per miligram, ya, jadi lebih banyak mengandung proteinnya. Serum protein cairan pleura lebih banyak, ya, lebih dari 0,5. Serum LDL cairan pleura juga di atas 0,6, berat jenis juga lebih dari 1,016. Ditemukan adanya tes rivaltalnya positif dan warnanya biasanya lebih tua dan keruh, ya, yang membedakan eksudat dan transudat. Ini pengkajian, ya, karena kita ini tadi di awal itu konsep dasar, karena kita ini konsep dasar dari efusi pleura itu sendiri. Ketika kita masuk ke dalam asuhan keperawatan, ya, itu konsep dasar. Jadi konsep dasar harus kita pahami terlebih dahulu bagian-bagian mana yang terkena, apa sih yang menyebabkan, gitu. Sehingga ketika kita paham konsep dasar teori dari efusi pleura itu sendiri, ketika kita mengaitkan dengan kasus, kita lebih mudah menerapkannya, gitu. Nah, kita masuk ke proses asuhan keperawatan, ya, proses keperawatan. Proses keperawatan itu ada berapa, Dek? Ayo. Proses keperawatan terdiri dari 5. Apa saja? Yang pertama pengkajian, Ibu. Pengkajian, cakep, Cahya. Ayo, ada lagi? Pengkajian? Apa lagi? Intan? Apa Intan? Desi? Ayo. Meliana, Putri? Mungkin diagnosa keperawatan, Bu. Diagnosa keperawatan, tepat. Ada lagi yang ketiga? Intervensi, Ibu. Intervensi. Yang keempat? Implementasi. Implementasi. Yang kelima? Evaluasi. Evaluasi. Cakep, ya. Jadi ada 5 proses keperawatan. Berarti ketika kita ketemu dengan kasus efusi pleura, kita memberikan asuhan keperawatan mencakup 5 komponen ini. Pertama kita kaji. Kita kaji keluhan utama yang biasa dirasakan adalah sesak napas. Berarti kita kaji pasiennya, ya. Dan adanya nyeri atau tidak, nyeri dada, kaji nyerinya. Kalau kita mengkaji pasien, berarti dari awal kita kaji dulu pengkajian itu terdiri dari 2, ada data subjektif, ada data objektif, ya. Kalau data subjektif, data dari pasien, dari pasien, Ibu. bisa juga dari keluarga. Kalau data objektif, data yang dapat kita lihat, Ibu, secara langsung. Betul, ya, data yang kita lihat secara langsung, terus data pendukung, ya, hasil pemeriksaan itu adalah data objektif. Jadi ini komponen-komponen secara pengkajian pada pasien-pasien dengan efusi pleura. Yang pertama kita lihat sesaknya, terus adanya nyeri atau tidak, kaji dengan pendekatan provokatif, paliatif, kualitas dan kuantitinya, region atau radiaton, severity, dan time bound. Jadi gini, dalam pengkajian nyeri ini PQRST, gitu, ya, PQRST. Jadi kita mengkaji provokasinya, provokatif atau paliatifnya, kualitas nyerinya gimana, berapa lama nyerinya, ketika nyeri itu berapa lama, nyeri timbul itu kapan saja, terus ketika nyeri itu berapa lama durasinya, seperti itu. Itu bagian nyerinya bagian mana saja, ya, nyerinya bagian situ saja ataukah menyebar nyerinya, ya, waktunya berapa lama kalau nyeri, gitu, ya, nyerinya berapa lama. Terus jadi ini komponen-komponen inilah yang kita kaji terkait dengan nyeri, ya. Terus kita masuk ke
setelah kita kaji, ini hanya itu ya, pengkajian utama ya, pengkajian awal. Terus riwayatnya dulu kita kaji juga terkait dengan kenapa sih bisa terjadinya efusi gitu. Jadi kita riwayat kesehatannya kita kaji dulu. Kaji penyakit yang pernah diderita yang berdampak terkait dengan efusi pleura ya. Itu seperti peningkatan tekanan intervaskular tadi, peningkatan permeabilitas kapiler pulmoner, penurunan tekanan osmotik koloid, peningkatan tekanan negara negatif ya karena kerusakan ataupun kegagalan drainase. Ini kita kaitkan dengan kita tanya kaji penyakitnya yang berdampak ya dari komponen-komponen ini yang berisiko menyebabkan terjadinya efusi pleura seperti itu. Terus sampai sini yang tanyakan silakan. Ibu Kita lakukan pemeriksaan fisik ya, silakan. Silakan, siapa namanya? Sebutkan namanya. Ibu. Siapa? Anissa Ismawati. Anissa Ismawati, silakan Dek. Ibu, kalau penyakit efusi pleura itu dapat menular enggak? Sedangkan kan efusi pleura itu penyakit sekunder yang terdiri dari TBC. Terima kasih, Bu. Penyakit yang tidak bisa diprediksi atau gimana? Penyakit sekunder dari TBC. Penyakit sekunder dari TB gitu ya. Oke. Baik. Pertanyaan pertama, apakah efusi pleura ini bisa menular atau tidak? Gitu ya. Iya, Ibu. Iya. Sedangkan penyakit ini kan bisa disebabkan dari dampak dari penyakit TB gitu kan ya. Oke. Efusi pleura ini tidak menular ke pasien lain. Ya, tidak menular. Kenapa Ibu bilang tidak menular? Efusi pleura ini komponen dari kalau dilakukan pemeriksaan biasanya dilakukan biopsi dilihat apakah cairan apa penyebab dari efusi pleura ini, bakterika atau bakteri apa, sehingga nanti penanganan atau tindak lanjut dari masalah ini bisa ditindaklanjuti dengan tepat seperti itu. Tetapi bukan berarti mikobakteriumnya ada di pasien ini. Gitu lah, Dek. Akan tetapi kalau pasiennya itu TB lama, TB milier atau TB yang TB kronis ya, terus sudah terjadinya kebocoran pada perongga pleura, TB-nya bisa menular, akan tetapi penyakit efusi pleuranya tidak menular ke pasien lain. Seperti itu. Ya. Baik, Ibu, terima kasih banyak. Cukup paham ya? Apa masih bingung atau ada yang masih ada yang mau ditanyakan? Silakan. Sudah, Ibu, sudah paham. Oke, kita lanjut ya berarti ya. Kita lanjut ke pemeriksaan fisik. Ya, ditemukan tanda dan gejala sesuai dengan penyakit primernya. Ya, pemeriksaan fisik. Berarti kalau pemeriksaan fisik itu kita dari pemeriksaan head to toe ya. Head to toe itu dari atas kepala hingga ke kaki ya. Nanti ini di pertemuan sebelumnya mestinya sudah diberikan pengkajian. Mestinya sih ini udah di semester 2 ya. Sudah diberikan materi terkait dengan pemeriksaan fisik. Oke, ditemukan tanda dan gejala yang berhubungan dengan akumulasi cairan di rongga pleura. Yang pertama tadi adanya nyeri dada, itu tanda khasnya sebenarnya itu adanya nyeri dada ketika inspirasi atau ekspirasi, ya. Ada nyeri ketika kita tarik nafas. Terus pengkajian respirasi ini pada trakea, ya. Saat pada respirasi ini ditemukan suara napasnya seperti apa? Takipneu, ya, dangkal, dyspneu, ya, pernapasan abdominal berarti menggunakan otot bantu napas. Retraksi interkostal, penggunaan otot pernapasan tambahan, suara napasnya dullness pada perkusi, ya perkusi diketuk, ketika diketuk terdengar dullness di atas akumulasi cairan, berarti dullness itu suaranya duk-duk, ya, duk-duk. Suara paru menurun dan mungkin tidak terdengar sama sekali pada area akumulasi cairan, ya. Pergerakan dada tidak simetris. Pergerakan dada ketika inspirasi, kita lihat gerakan dinding dada itu tidak
tidak sah. Maksudnya ketika inspirasi, ketika kembang kempisnya itu nggak sama. Ada yang lebih lambat kiri atau kanan. Itu tidak simetris kalau seperti itu. Bila efusi pleura akibat penyakit infeksi paru ditemukan tanda dan gejala yang berhubungan dengan penyakit primer yang tadi ditemukan adanya penyakit faktor pendukung dari penyakit sebelumnya yang menyebabkan terjadinya efusi ini. Ya, seperti itu. Ini pengkajian sirkulasi karena kaitannya sistem respirasi itu kaitannya dengan sirkulasi karena oksigen itu dibawa oleh darah ya oleh darah ke seluruh tubuh sehingga memenuhi kebutuhan oksigenasi tubuh, maka ada kaitannya dengan ada pengkajian sirkulasi ya. Ini di sirkulasi kita dengar juga adanya takikardi ya, suara nadinya ya. Reguler atau irregular gitu ya. Tekanan darahnya normal atau terjadi peningkatan. Bila efusi pleura akibat gagal jantung pasti ditemukannya gejala-gejala gagal jantung. Ya, kalau ditemukannya dampaknya dia mempunyai riwayat penyakit jantung sebelumnya, itu pasti akan dikaitkan. Jadi ada pengkajian terkait dengan gagal jantungnya, permasalahannya di mana gitu sebelumnya, atau keluhan-keluhan terkait dengan gagal jantung. Berikutnya ada pengkajian di sistem integumen, itu karena di integumen kita kaitkan dengan kurangnya suplai oksigen ke jaringan, ya istilahnya. Kalau oksigen itu tidak sampai ke jaringan terjauh, jelas akan terlihat sianosis. Gitu. Sianosis itu apa? Ada yang tahu sianosis? Sianosis? Ratna? Maulana? Putri? Sianosis? Kebiruan, ya kebiruan. Jadi contoh nih, contoh gampang aja. Kalau jari kita ikat dengan karet, ya enggak? Ikat dengan karet ada kenceng, nggak usah diikat, jadi pegang aja kenceng gini. Berarti kan ini suplai oksigennya nggak nyampe, darah nggak tidak membawa oksigen ke ekstremitas yang paling jauh yang kita tekan. Ini akan kelihatan kebiruan. Ini yang disebut dengan sianosis. Ya, paham ya? Paham, Halo. Ibu. Suhu tubuh bisa normal, bisa juga meningkat ya. Diaporesis pada gagal jantung ditemukan akral yang dingin ya, udem atau gagal jantung, ada gangguan hepar kalau pada gagal jantung. Ini diagnostik. Diagnostik ini pemeriksaan diagnostik atau ada pemeriksaan penunjang yang mendukung efusi pleura, adanya akumulasi di rongga pleura. Yang pertama itu ada X-ray ya, ini sedikitnya 20 sampai dengan 30 cc akumulasi cairan dapat terdeteksi melalui chest X-ray atau ronsen ya, ronsen. Pleura fungsi atau fungsi pleura itu dilakukan insisi, bukan insisi sih. Fungsi pleura itu mengambil cairan rongga pleura ya untuk dilakukan pemeriksaan, untuk melihat tadi yang Ibu sampaikan di awal, untuk melihat permasalahannya atau komponen atau cairan ini kandungannya apa saja, bakteri apa saja gitu, sehingga tahu kalau dia jangan sampai penyebabnya bakteri, obatnya dikasih obat jamur kan gitu. Jadi harus ada data pendukung ketika kita menentukan masalah, menentukan diagnosa, itu harus ada data pendukung yang sangat kuat sehingga permasalahan ini nanti bisa ditindaklanjut, diobati dengan yang ditangani dengan tepat. Seperti itu. Terus USG ya jika perlu ini, jika USG itu jika memungkinkan, kalau emang sudah cukup menggunakan X-ray ya cukup ya, cukup X-ray cukup gitu, bisa ditindaklanjutin. Kalau memang menyebar ke bagian lain boleh, kalau akumulasi cukup banyak bisa menyebabkan terjadinya asites bisa dilakukan USG. Pemeriksaan lab ini pasti wajib dilakukan pemeriksaan untuk melihat cairan pleuranya itu ada bakteri atau infeksi apa gitu, ada kandungan apa. Pemeriksaan urin ya, terus tes sensitivitas sama pemeriksaan lain terkait dengan pemeriksaan lab ya, darah lengkap, LED, infeksi dan sebagainya bisa dilihat di situ. Nah, kita masuk ke poin kedua,
Ya, jadi di pengkajian itu sebenarnya kunci dari asuhan keperawatan itu adalah di pengkajian. Kenapa Ibu bilang di pengkajian? Kalau kita lakukan pengkajian dengan tepat, dengan benar, insya Allah data itu adalah data yang real, data yang sebenarnya. Kalau data itu sebenarnya otomatis ketika kita rumuskan ke dalam bentuk masalah, ini benar-benar masalahnya benar gitu, ada. Didukung dengan data, pasien mengatakan bla bla, pasien mengatakan bla 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 bla, keluarga mengatakan bla bla bla, DO pasien tampak seperti apa, hasil diagnostiknya ada, sehingga data ini benar real ada. Kalau kita kajian dengan benar, ya, jadi rumusan masalahnya juga benar, tepat dan benar gitu ya. Diagnosa keperawatan yang sering kita jumpai pada pasien dengan efusi pleura ini pertama itu diagnosa keperawatan sesuai dengan hasil pengkajian tadi ya. Contoh kalau pasiennya sesak berarti kita angkat masalah gangguan pola napas ya. Nah, di pengkajian di masa diagnosa respirasi itu ada 3 diagnosa. Ada pola napas, ada tidak efektifnya bersihan jalan napas, dan ketiga itu ada gangguan pertukaran gas. Ya. 3 ini perbedaannya, kalau tidak efektifnya bersihan jalan napas berarti ada sesuatu, ada benda yang menyebabkan jalan napasnya tidak efektif. Ada contohnya benda apa? Seperti adanya sputum atau adanya dahak, ya, sehingga jalan napasnya tidak berjalan dengan baik. Akumulasi sputum yang berlebih sehingga menghambat respirasi. Ya. Terus yang kedua pola napas ini biasanya disebabkan oleh jalan napas bagian bawah. Ya. Nanti bisa didukung dengan suara napas, gitu. Terus pola napas ini juga biasa didukung juga dengan kalau kasus-kasus pada pasien dengan asma, adanya penyempitan ya bronkus ya, penyempitan bronkus, sehingga pola napas ini tidak teratur. Pola napas bisa cepat dan dangkal, bisa dalam dan cepat gitu ya. Terus yang ketiga itu diagnosa pertukaran gas. Pertukaran gas ini biasanya disebabkan oleh adanya permasalahan di bagian paru-paru bagian bawah. Itu kaitannya pertukaran antara oksigen dan karbon di alveoli dan alveolus. Nah, ini didukung dengan hasil pemeriksaan AGD biasanya, analisa gas darahnya. Ya, gitu. Itu data pendukungnya. Terus kita masuk ke intervensi keperawatan, ini meliputi kalau sekarang kita harus menggunakan intervensi intinya asuhan keperawatan, sekarang kita berpedoman menggunakan SDKI, SLKI dan SIKI ya dari PPNI. Jadi adik-adik mahasiswa wajib punya. Ya bukan berarti ibu jualan, akan tetapi ini fungsi kita buat ke depan karena adik-adik ketika kerja pun juga nanti akan menggunakan ini gitu ya. Jadi bukan jualan, ibu juga nggak jualan ya, nanti bisa cari di mana aja. Intinya harapannya anak-anak ibu mempunyai minimal 3 buku ini harus punya, SDKI, SLKI, SIKI ya yang harus dimiliki, sehingga pedoman kita dalam memberikan asuhan keperawatan itulah ya gitu. Intervensi ini meliputi ada terapeutik ya, nah ada komisi terapeutik, ada terus nanti ada kolaborasi, ada edukasi, ya, ada kolaborasi. Ya, kita 4 komponen ini harus ada di dalam asuhan keperawatan. Nanti adik-adik bisa lihat kalau kita mah sekarang mudah sebenarnya dalam mengaplikasikannya. Untuk rencana ya, kita tinggal lihat buku, kita sesuai dengan kasus pasien kita ambil, kita rujuk menggunakan SDKI atau SLKI seperti itu. Ya. Nah, ini contoh diagnosa keperawatan yang pertama itu gangguan oksigen, ya, oksigenisasi terkait dengan ventilasi berhubungan dengan penurunan pengembangan paru atau suplai paru, ya. Akibat penumpukan akumulasi atau cairan di rongga pleura. Ya. Diagnosa ini intervensinya, ini intervensi ya, bukan intervensi, implementasi ya, implementasi. Intervensi itu kan rencana. Ini itu intervensi, sorry Ibu jadi
blocking jadinya. Ini poin-poin ini adalah poin-poin intervensi atau rencana. Nah, karena Ibu tadi berpatokannya menggunakan SDKI, SLKI dan SIKI, nanti disesuaikan dengan kondisi pasien. Ini sebagai contoh saja, ya, intervensi pada gangguan oksigenisasi. Yang pertama berikan posisi semipoler, berikan teknik nafas dalam, latihan exercise atau latihan, ya, pada bahu sisi terkena yang nyeri, ya, monitoring fungsi pernapasan, monitoring hasil pemeriksaan, terus kolaborasi, ya, terkait dengan pleura atau fungsi pleura atau pengobatan. Jadi komponen-komponen ini harus ada di dalam memberikan asuhan keperawatan. Next, ini diagnosa, ya, contoh. Jadi maksudnya sebagai contoh, intervensi ini nggak mutlak bisa diambil, oh menurut Ibu waktu itu nyeri itu harus ada menggunakan bla-blanya, itu tidak. Akan tetapi ketika kita memberikan asuhan keperawatan kepada pasien itu harus menyesuaikan kondisi pasien pada saat itu. Referensi yang kita gunakan itu adalah sebagai acuan yang mana yang bisa kita comot, kita ambil, kita terapkan di pasien si A, yang mana yang bisa kita comot, bisa kita terapkan pada pasien si B. Seperti itu. Jadi nggak mutlak sama. Kalau pasien efusi pleura itu diagnosanya bla bla bla, enggak, ya. Tapi kondisi pasien, sesuaikan dengan kondisi pasien. Gitu, ya. Oke, ada yang tanyakan, silakan. Silakan. Nah, ini diagnosa, contoh diagnosa. Nah, ini salah satu Ibu berikan gambaran, salah satu intervensi atau tindakan yang dilakukan pada pasien-pasien dengan efusi pleura. Efusi pleura itu berarti kan adanya cairan di rongga pleura, ya. Tindakan apa yang harus dilakukan, ya? Harus dikeluarin dong cairannya, betul nggak? Betul, Ibu. Betul, Ibu. Kita keluarin cairannya. Gimana caranya kita ngeluarinnya? Ya, inilah caranya. Jadi kita pasang atau dilakukannya tindakan pemasangan WSD atau water seal drainase untuk mengeluarkan cairan yang ada di rongga pleura. Nah, ini kalau efusi pleura berarti WSD ini ada dua, ya. Jadi nggak hanya cairan yang harus kita keluarkan, ada juga pneumo, ya, pneumotorak. Pneumotorak berarti adanya cairan, adanya udara di rongga paru atau rongga pleura, ya. Jadi nggak hanya cairan, berarti terakumulasinya udara. Kalau udara ini kaitannya dengan teknik apa ya, WSD-nya nanti, ya, Dek. Jadi gini, ketika pasien dengan efusi pleura, berarti kan cairan. Cairan itu kan harus dikeluarkan. Jadi harus dilakukan WSD, melakukan WSD. Meskipun ini tidak kita melakukannya, akan tetapi nanti kita akan berkolaborasi dengan dokter, ya, yang melakukannya bisa dokter yang melakukannya. Ini kan bisa istilahnya kayak bedah minor lah, ya, tindakan yang harus dilakukan oleh dokter. Nah, ini nanti kalau dia cairan, berarti kan kita harus, kalau rongga pleura kan dari setelah berapa? Rongga pleura itu dari mana? Rongga dada. Paru-paru itu letaknya di mana? Kita balik lagi ke anatomi ini. Paru-paru apa? Rongga paru-paru letaknya di mana? Ayo. Mana nih? Haditri, Maulana, Ratnasari, Nano. Ayo, suaranya mana nih? Rongga paru adanya di mana? Di interkosta ke-7 bukan, Ibu? Interkosta. Sela iga, ya, sela iga atau interkosta, ya, antara 1 dan sampai 7 itu rongga dada. Rongga dada itu kan dari atas, ya, dari di bawah clavicula sampai ke sternum. Ini kan rongga dada, ya, rongga dada. Nah, ketika paru-paru, ya, sela iga, ya, sela iga 1, 2, nanti silakan adik-adik sambil meraba, bukan meraba, sorry bahasanya tidak pas.
pegang ya, cek ya, sela iganya coba dihitung interkostal berapa, 1, 2, 3, kan sela kan ada sela-sela kan, terasa nggak? Halo, terasa sela ada sela-selanya? Terasa Ibu. 1, 2. Nah, kalau itu apa namanya pneumo, adanya udara, ya, dilakukan efusi, dilakukan lumbal fungsinya atau dilakukan pemasangan WSD-nya itu di sela ke 1, 2, 3, 2, 3. Ya, jadi di atas. Yang paling banyak itu yang paling sering dilakukan itu sela 2 dan 3. Ya, sela iga 2 dan 3. Kenapa di bagian atas, Bu? Sementara kan harusnya kalau ngeluarin apa nih? Harusnya di mana nih? Ayo, kita diskusi nih. Ayo, suaranya mana? Nih. Kalau apa namanya udara, pneumotorak berarti bagian atas, sela 2 dan 3. Kenapa bagian atas? Prinsip udara mencari tempat tertinggi, jadi harus daerah atas, nggak mungkin di bawah. Kalau di bawah mubazir, sia-sia tindakan kita, ya nggak? Betul nggak? Halo, Betul Ibu. ya. Jadi tergambar ya, kalau udara kan nggak mungkin ke bawah, nggak mungkin turun mencari tempat terendah, ya nggak? Iya Ibu. Ya. Jadi dia menguap ya, mencari tempat ke atas. Jadi makanya dilakukan apa namanya di pemasangan WSD-nya di atas sela 2 dan 3. Kalau dia cairan atau ini kan kita membahas terkait dengan efusi. Kalau efusi kan adanya cairan, akumulasi cairan. Berarti kalau prinsipnya cairan itu dia mencari tempat terendah. Berarti dia akan terakumulasi di bagian bawah, ya enggak? Nah, kalau dia terakumulasi di bagian bawah, berarti sela iga mana yang iga mana yang harus kita apa namanya lakukan pemasangan di sela mana? Ya, yang paling sering dilakukan itu di sela 6, 7 atau 7, 8. Ya, 7, 8. Ini 7 di bagian bawahnya ada bagian yang pendek, yang panjang saya mau 7, yang bagian pendeknya ada 8, 9. Ya. Nah, antara 7 dan 8. Jadi bagian yang bawah. Nanti ada kalau gambaran paru-paru, maksudnya ada gambaran paru-paru ya. Nanti lihat di anatomi sebelumnya yang kita bahas, lihat di gambaran anatomi sela iga mana gitu. Kalau nggak salah Ibu apa di sini ada ya. Ini prinsip-prinsip dari pemasangan WSD ya. Prinsipnya. Nah, ini yang dikatakan WSD itu pemasangan ini. Gambarannya. Jadi harus diingat bahwa teknik pemasangan sela iga berapa gitu ya, yang dimana apa namanya penempatan penusukan pemasangan WSD-nya itu di bagian bawah atau selaan 7, 8 dan 1, 2, 3 itu harus paham maksud Ibu ya, jangan sampai nanti salah. Nanti akan mubazir waktunya dan pasien dirugikan. Ya. Ini prinsip pemasangan WSD. Ini pemasangan WSD tadi water cell drainase. Ini mekanisme pernapasan normal berlangsung dengan prinsip tekanan negatif. Kapanpun penyebab ataupun yang menyebabkan rongga dada terbuka menyebabkan hilangnya tekanan negatif yang dapat menyebabkan kolaps paru. Parunya tidak bergerak lagi. Kematian pada paru. Tidak kembang kempis ya. Substansi patologis yang terkumpul dalam rongga pleura menyebabkan perubahan tekanan negatif intrapleura yang mengundangi pengembangan pada paru. Ini prinsip-prinsip dari pemasangan WSD ya, sistem drainase harus memiliki kemampuan untuk mengangkat apapun yang terrelasi di rongga pleura tersebut. Ini rongga pleura yang normal dan fungsi kardiopulmoner dapat dipertahankan ketika dilakukan pemasangan WSD. Jadi nggak ada, kalau masalah pada itu nggak ada, pada jantung juga nggak bisa. Ini sistem botol 1 ya, ujung tubnya dari klien tertutup oleh cairan memungkinkan aliran keluar dan mencegah terjadinya aliran balik. Ya, drainase tergantung dari gravity, mekanisme respirasi atau bila diperlukan penambahan vakum ya, jika dibutuhkan. Ini teknik yang botolnya 2. Ini yang botol ini ke pasien, yang selang ini dia yang selang ke pasien.
Ya, botol 1 sebagai pengumpul, ya. Yang kedua ini sebagai efektivitas tergantung gravity atau suction dari vakum yang diberikan. Ini yang botol 3. Ya, efektivitas tergantung gravity suction dikontrol pada botol yang kedua, suctionnya. Ya. Nah, ini gambarannya, gambaran pemasangan. Nah, ini yang kalau dia pneumotoraks. Ya, kalau udara tuh yang di sini. Jadi setelah ini clavicula, ya 1, 2, 3, 4 atau 2, 3 tergantung dari hasil pemeriksaan ronsennya, kelihatannya di mana cairannya atau tergantung dari hasil pemeriksaan, ya. Ini kalau cairan. Kalau posisinya seperti tertidur boleh di sini, tapi kalau posisinya duduk berdiri nanti nggak akan dapat gitu, nggak akan kena. Kalau di sela 7, 8 gitu ya. Ini ada sisi yang tadi Ibu jelaskan di awal, ya, ada kalau di interkosta 2 dan 3 ya untuk peningkatan udara, kalau 7 ke bawah itu untuk mengangkat cairan. Ini tujuannya dari halo. Halo. Suara Ibu jelas? Jelas, Ibu. Ibu muter gitu internetnya. Ini tujuan pemasangan WSD yang mengangkat cairan gas dari rongga pleura, reekspansi paru dan mengembalikan fungsi normal kardiorespirasi setelah pembedahan, setelah trauma atau kondisi medis atau kondisi penyakit lainnya. Ini perawatan. Nah, biasanya kita di ruangan sering nih perawatan, tapi kalau sering-sering itu pasti berarti sering kalau Ibu itu sering menemukannya di rumah sakit Persahabatan, karena praktek di rumah sakit Persahabatan itu kan banyak ya, karena itu rumah sakit pernapasan ya, respirasi, jadi di situ banyak. Ada di suatu ruangan itu manusia berbotol semua. Jadi apa namanya, istilahnya pagi-pagi kita aktif untuk perawatan WSD gitu. Ya, karena dia menggunakan botol. di Persahabatan itu ada satu ruangan yang pastinya menggunakan WSD. Terus biasa kalau Ibu sering ketemu juga di Sulianti Saroso juga ada. Jadi pada prinsipnya rumah sakit infeksi dan rumah sakit pernapasan ada, tapi kalau rumah sakit umum biasa jarang kita temukan ini. Ya, seperti itu. Mudah-mudahan nanti kita ada kesempatan untuk praktek di Persahabatan sehingga adik-adik bisa ketemu atau kenal atau bisa melakukan atau menerapkan teori dan konsep yang sudah kita pelajari ini, ya. Ini perawatan tub dari dada klien masuk ke dalam rongga botol berada di bawah permukaan air, larutan fisiologis, pemeriksaan secara periodik, fiksasi bila perlu. Intinya kalau melakukan perawatan nanti kita akan ketemu di praktikum, ya, praktikum perawatan. Pada prinsipnya untuk perawatan WSD ini prinsipnya steril, ya, steril karena ada salah satunya nanti tindakan yang harus kita lakukan, kita mengganti perban yang ada di pas selang ke pasien, karena itu biasanya kita tutup dengan kasa steril, ya, karena berisiko masuknya bakteri dan berisiko terpapar dengan dunia luar akan berisiko menyebabkan terjadinya infeksi, sehingga itu ditutup bersih, tutup dengan steril, rapat, ya, gitu. Oke, kita untuk perawatan nanti kita ketemu di di skill, ya, di praktikum, di laboratorium. Sampai sini ditanyakan, silakan. Sepertinya untuk perkuliahan Ibu untuk efusi pleura sudah cukup, ya. Nanti kita akan tindak lanjut dari pertemuan ini, kita nanti akan ketemu di praktikum, ya, praktikum di mini hospital. Untuk saat ini sekiranya ada yang mau ditanyakan, silakan. Ayo, silakan. Kalau nggak bertanya nanti Ibu yang bertanya. Yo, takutan Baik, mana? Ibu, izin bertanya, Ibu. Silakan. Yang peningkatan cairan pleura ini bisa terjadi pada neonatus tidak, Ibu?
Bisa terjadi pada bayi enggak gitu ya, Iya, neonatus Ibu. bisa enggak gitu ya. Bisa saja ya. Bisa saja, akan tetapi kecil ya, belum ya, kecil. Kalau belum pengalaman, belum pernah ketemu ya, akan tetapi resikonya bisa nggak? Bisa saja. Bisa saja ini kan kelainan, misalnya disebabkan oleh kelainan ya, kelainan paru ya. Kelainan paru bisa saja enggak rongga pleura, enggak, bukan terjadinya kebocoran gitu, kebocoran. Ini kan biasanya, tapi ini biasanya disebabkan oleh kelainan bawaan. Ada nggak kasusnya? Ada, 1/1000 mungkin, tapi kalau Ibu belum pernah ketemu. Tapi Ibu pernah baca ada kasus ini, gitu ya. Tapi jarang. Penyebabnya apa? Yaitu kelainan kongenital yang memang terjadinya kebocoran pada paru. Ya, sama halnya dengan kasus-kasus kalau kebocoran jantung, tetralogi Palot, yang itu ada juga kasus-kasus itu. Itu kan bawaan jadinya, bawaan lahir. Jadi ditemukan pada neonatus. Gitu, Cahya. Ada lagi? Baik, Ibu. Terima kasih. Sama-sama. Ada lagi yang ditanyakan? Silakan. Oke. Kalau tidak ada, Ibu evaluasi ya. Ini Ibu boleh evaluasi ya terkait dengan pertemuan kita pada hari ini. Kita membahas terkait dengan efusi pleura. Apa itu efusi pleura tadi? Terjadinya Peningkatan cairan di rongga pleura, Ibu. terjadinya peningkatan di rongga pleura. Betul. Terus masalah yang ditemukan pada pasien dengan efusi pleura apa saja? Ayo, masalahnya apa nih biasanya kita temukan nih? Ayo, Ratna, apa dek? Nyeri dada, terus sesak. Nah, Ya, nyeri dada, sesak yang sering dijumpai ya. Nah, terus kalau diagnosa keperawatan yang sering yang muncul pada pasien dengan efusi pleura apa saja? Ayo. Ayo, Nano, apa Nano? Keluar Nanonya. Enggak keluar ya. Nano, ayo Nano. Tadi Ibu udah sebutin, masalahnya aja nyeri. Apa? Pola tidak efektifnya apa? Pernapasan, napas ya, gangguan respirasi. Ya. Gangguan respirasi bisa pola napas ya, bisa patogaran gas tergantung dari hasil pemeriksaan hasil pendukung, pemeriksaan pendukungnya. Oke, intervensi atau tindakan yang tepat untuk menangani efusi pleura ini apa? dilakukan tindakan fungsi pleura, Ibu, dengan pemasangan WSD. Betul. 100 buat Cahya, 100 juga buat teman-teman yang lain. Nanti ditunggu suaranya, ditunggu keaktifannya dalam proses perkuliahan. Ada yang ditanyakan lagi? Mudah-mudahan apa yang dipelajari hari ini bisa dipahami ya, dan nanti bisa dilengkapi dengan adik-adik rajin membaca atau mencari referensi-referensi lain mendukung terkait dengan perkuliahan kita pada hari ini. Setidaknya dalam PPT ini, PowerPoint beberapa slide ini, 37 slide ini tidak mencakup semua yang ada, sementara sebenarnya pada prinsipnya konsep dari efusi pleura itu kan cukup banyak. Nanti silakan adik-adik bisa cari referensi lain sebagai pendukung atau bisa dikaitkan dengan jurnal ya, jurnal. Karena jurnal atau evidence base yang terkait dengan efusi pleura cukup banyak, sehingga kalau kita banyak membaca terkait dengan konsep-konsep tersebut atau pengalaman-pengalaman itu seperti apa gambarannya terkait dengan efusi pleura sehingga meningkatkan pemahaman adik-adik ya. Jadi maksud Ibu kenapa harus mencari referensi-referensi lain sehingga semakin banyak membaca semakin banyak ilmunya ya. Jadi boleh cari, kita kan ilmu aplikatif nih deh, ilmu kita kan aplikatif. Kalau kita ilmu aplikatif jelas berarti kita harus melihat fenomena-fenomena yang ada di lapangan gitu.
Nah, permasalahan-permasalahan yang ada di lapangan ini harus intervensinya seperti apa? Gitu. Berdasarkan hasil temuan-temuan para peneliti ya sebelumnya terkait dengan kasus efusi pleura ini gambarannya seperti apa kan, sehingga meningkatkan pemahaman kita, oh ternyata tindakannya nggak hanya ini aja nih, bisa tindakan lain, oh ternyata ada kalau di masyarakat apa yang harus dilakukan ya, karena kan ini kan nggak perawatannya, pengobatan ini nggak sebentar, pasti lama. Akan berdampak nggak Bu? Akan berisiko. Contoh kalau udah sembuh bisa berulang nggak Bu? Bisa saja. Ya, oke. Ada lagi yang ditanyakan? Tidak ada? Mungkin cukup Ibu. Cukup. Oke, alhamdulillah. Kalau cukup kita tutup ya. Alhamdulillah kita tutup pertemuan kita pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari atau kita kita sharing hari ini bisa dipahami. Harapan Ibu adik-adik bisa memahami dengan baik sehingga ketika dihadapkan dengan kasus nanti bisa diterapkan. Kalaupun memang ada yang sekarang nih belum connect nih mau nanya gitu ya, ternyata pas nanti oh ya nyambung pas ketemu ada kasus seperti ini, seperti efusi pleura, ternyata tetangganya bla bla dan sebagainya, atau ada yang ingin ditanyakan sekarang lupa, nanti boleh ditanyakan. Bisa japri Ibu, bisa WA Ibu, insya Allah Ibu akan merespon. Ya, meskipun nggak langsung segera, ya mungkin nanti, atau kalaupun memang lagi kosong, Ibu akan segera respon. Ya, ini seperti itu. Jadi, kalau mau menanyakan yang kurang dipahami, silakan japri, boleh, ya, atau ditanyakan di pertemuan berikutnya juga boleh. Oke, gitu ya. Oke, Baik kalau Ibu. tidak ada yang mau ditanyakan, Ibu tutup pertemuan kita pada hari ini. Ya, terima kasih atas waktunya, sudah meluangkan waktu kita bisa berdiskusi membahas terkait dengan pembelajaran keperawatan medikal bedah 1. Sudah waktunya istirahat dan sholat. Kita tutup pertemuan kita pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.